Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Ayu Kusuma dari kelas I22B, Ekonomi Syariah. Izin untuk mempresentasikan tentang mereview buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan, karya dari Dr. Wendy Sepandi Hutahean, SEMHTH. Dan berikut akan saya paparkan dari isi buku tersebut. Baik, untuk di bab pertama ada filosofi teori kepemimpinan, yang dimana menjelaskan dasar-dasar filosofis dari kepemimpinan dan bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam praktik. Yang pertama ada dasar filosofis kepemimpinan, yang dimana menjelaskan berbagai teori dan pandangan filosofis tentang kepemimpinan, termasuk pandangan klasik dan kontemporer. Yang kedua ada aplikasi teori dalam praktik, yang dimana menguraikan bagaimana teori-teori kepemimpinan dapat diterapkan dalam situasi nyata, baik dalam konteks organisasi maupun dalam konteks sehari-hari. Ketiga ada etika dan moral dalam kepemimpinan, di mana menekankan pentingnya gaya etika dan moral dalam kepemimpinan, serta bagaimana pemimpin dapat membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional dan transaksional, yang dimana membahas perbedaan antara kepemimpinan transformasional yang berfokus pada perubahan dan inovasi, serta kepemimpinan transaksional yang dimana berfokus pada pertukaran dan penghargaan. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya dan konteks, yang dimana menjelaskan budaya dan konteks ini mempengaruhi gaya dan aktivitas kepemimpinan. Di bab 1 ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori-teori kepemimpinan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan membantu pemimpin untuk menjadi lebih efektif dan etis dalam peran mereka. Selanjutnya di bab 2 ada tipe dan gaya kepemimpinan, yang dimana menguraikan berbagai tipe-tipe dan gaya kepemimpinan serta bagaimana masing-masing dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis, di mana pemimpin membuat keputusan tanpa konsultasi dengan anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini meningkatkan partisipasi dan komitmen anggota tim. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire, yang dimana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Gaya ini cocok untuk tim yang sangat terampil dan mandiri. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional, yang dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Gaya ini efektif dalam mendorong perubahan dan inovasi. Keempat, kepemimpinan transaksional, yang dimana pemimpin fokus pada pertukaran antara pemimpin dan anggota tim, seperti penghargaan dan hukuman. Gaya ini efektif pemimpin dan anggota tim, seperti penghargaan yang dibutuhkan, kepatuhan, dan struktur yang jelas. Yang keenam, kepemimpinan karismatik, di mana pemimpin menggunakan pesona pribadi dan karisma untuk mempengaruhi dan menginspirasi anggota tim. Ya, gaya ini efektif dalam membangun loyalitas dan antusiasme. Yang terakhir ada kepemimpinan situasional, di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan anggota tim. Gaya ini cukup fleksibel dan adaptif. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tipe dan gaya kepemimpinan serta bagaimana pemimpin dapat memilih dan menerapkan gaya yang paling sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Baik, selanjutnya ada bab 3, yang dimana ada kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif,
yang dimana membahas hubungan antar kekuasaan dan efektivitas kepemimpinan. Yang pertama ada sumber kekuasaan, yang dimana menjelaskan berbagai sumber kekuasaan yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti kekuasaan posisi, kekuasaan pribadi, dan kekuasaan ahli. Yang kedua ada penggunaan kekuasaan, yang dimana menguraikan bagaimana pemimpin dapat menggunakan kekuasaan ini mereka secara efektif untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota lain. Yang ketiga ada kekuasaan dan etika, yang dimana menekankan pentingnya penggunaan kekuasaan yang etis dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Yang keempat ada kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang dimana membahas bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang terakhir, kekuasaan dan hubungan antar pribadi, menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi hubungan antar pribadi dalam tim dan organisasi. Bab 3 ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan dapat digunakan secara efektif dan etis dalam kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya bab 4 yaitu kriteria dan karakter pemimpin, yang dimana menjelaskan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama ada integritas, yaitu pemimpin yang efektif harus memiliki integritas tinggi, yang berarti jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua ada visi, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu bertanggung jawab, serta menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Ini adalah kunci bagi seorang pemimpin. Ini termasuk mendengarkan dengan baik dan menyampaikan ide dengan jelas. Yang keempat ada empati, pemimpin yang efektif harus mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Serta yang kelima ada keputusan yang tepat. Pemimpin harus mampu memberikan keputusan yang tepat dan bijaksana bahkan dalam situasi yang sulit. Yang keenam ada kreativitas dan inovasi, di mana pemimpin harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk menemukan solusi baru dengan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh ada ketahanan. Pemimpin yang efektif harus memiliki ketahanan mental dan juga emosional untuk menghadapi tantangan dan tekanan. Yang kedelapan adalah keterampilan manajemen, di mana pemimpin harus memiliki keterampilan manajemen yang baik, termasuk kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pekerjaan tim. Yang kesembilan ada motivasi, pemimpin harus mampu dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terakhir, etika dan moral. Pemimpin harus memiliki standar etika dan moral yang tinggi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif dan bagaimana mengembangkan kualitas-kualitas tersebut dalam diri seorang pemimpin. Selanjutnya ada bab 5, yaitu kepemimpinan kreatif dan inovatif, di mana menguraikan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada pentingnya kreativitas, yang dimana menjelaskan bagaimana kreativitas adalah kunci untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi baru dalam organisasi. Pemimpin yang kreatif mampu melihat peluang di mana orang lain memiliki hambatan. Selanjutnya ada inovasi dan kepemimpinan, yang dimana menguraikan bagaimana inovasi adalah proses menerapkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan perubahan positif. Pemimpin yang inovatif mendorong tim mereka untuk berpikir di luar kotak dan mencoba pendekatan baru.
Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, yang dimana menjelaskan bagaimana pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dengan memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk bereksperimen dan mengambil risiko. Yang keempat ada pengelolaan perubahan, yang dimana membahas bagaimana pemimpin yang kreatif dan inovatif ini mampu mengelola perubahan dengan efektif, membantu organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir ada stimulasi kreativitas dalam tim, menjelaskan teknik-teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin untuk merangsang kreativitas dalam tim seperti brainstorming dan kolaborasi lintas fungsi, juga pelatihan kreativitas. Ya, selanjutnya di bab 6 ini ada pengambilan keputusan yang efektif, di mana menjelaskan proses pengambilan keputusan yang efektif dan bagaimana pemimpin dapat membuat keputusan yang baik. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang perlu ditangani. Selanjutnya ada pengumpulan informasi, yang dimana mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang ketiga ada analisis alternatif, yang dimana mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang tersedia dan mempertimbangkan pro dan kontra masing-masing. Yang selanjutnya ada penilaian alternatif terbaik, memilih alternatif yang paling sesuai dengan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya ada implementasi keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan rencana dan tindakan yang jelas. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik, di mana mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat membuat keputusan yang baik dan mengikuti proses yang sistematis dan juga terstruktur. Pemimpin yang efektif mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana bahkan dalam situasi yang kompleks dan juga penuh dengan tekanan. Baik, di bab 7 ada indikator dan nilai kepemimpinan, yang dimana membahas indikator-indikator yang menunjukkan kepemimpinan yang baik dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada indikator kepemimpinan yang baik, di mana harus mampu berkomunikasi. Pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Selanjutnya ada kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Yang selanjutnya kemampuan memotivasi, di mana pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kemampuan mengelola konflik, di mana pemimpin harus mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Terakhir, kemampuan beradaptasi, di mana pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang berbeda. Poin kedua ada nilai-nilai yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, yang dimana ada integritas. Pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, yang berarti jujur dan dapat dipercaya, serta konsisten dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Yang keduanya ada empati. Pemimpin harus mampu memahami mereka dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Yang ketiga ada komitmen. Pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan dan visi organisasi. Yang keempat ada keadilan. Pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak dalam setiap situasi. Yang terakhir ada tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan apa yang mereka hadapi serta konsekuensinya. Baik, di bab selanjutnya ada kepemimpinan publik dan private, yang dimana menguraikan perbedaan antara kepemimpinan di sektor publik dan private. Yang pertama ada tujuan dan misi. Kepemimpinan publik
fokus pada pelayanan masyarakat dan kepentingan umum. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan publik dan keputusan atau kepatuhan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan kepemimpinan private fokus pada keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua ada struktur organisasi. Kepemimpinan publik biasanya memiliki struktur yang lebih birokratis dan banyak lapisan hierarki. Proses pengambilan keputusan cenderung lebih lembut karena adanya prosedur dan regulasi yang ketat. Sedangkan kepemimpinan private cenderung lebih fleksibel dan adaptif dengan struktur yang lebih datar. Proses pengambilan keputusan lebih cepat karena adanya otonomi yang lebih besar. Ketiga ada sumber daya dan pendanaan. Kepemimpinan publik bergantung pada anggaran pemerintah dan sumber daya publik. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel kepada publik. Sedangkan kepemimpinan private bergantung pada pendapatan perusahaan, investasi, dan pasar modal. Fokus pada efisiensi dan pengelolaan sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Kepemimpinan publik, tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi karena harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik dan pemerintah. Sedangkan kepemimpinan private, akuntabilitas terutama kepada pemegang saham dan dewan direksi. Transparansi lebih fokus pada laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang terakhir ada kultur dan nilai. Kepemimpinan publik menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan pelayanan publik. Sedangkan kepemimpinan private menekankan nilai-nilai seperti inovasi, efisiensi, dan profitabilitas. Bab ini memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana perbedaan antara kepemimpinan di sektor publik dan private mempengaruhi gaya dan pendekatan kepemimpinan yang digunakan. Baik, selanjutnya ada komunikasi pemimpin dan relasi. Menjelaskan pentingnya komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan bawahan. Yang pertama, pentingnya komunikasi yang efektif, di mana menjelaskan komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci untuk kepemimpinan yang sukses. Pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan harapan mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh semua anggota tim. Yang kedua ada mendengarkan aktif, yang dimana pemimpin menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif dan empati. Pemimpin harus mampu mendengarkan masukan, khawatiran, dan ide dari bawahan mereka untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Yang ketiga ada transparansi dan kejujuran, di mana menjelaskan bagaimana transparansi dan kejujuran dalam komunikasi membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Pemimpin yang jujur dan terbuka cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan dan loyalitas dari tim mereka. Keempat ada komunikasi nonverbal, yang dimana menguraikan pentingnya komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dalam menyampaikan pesan dan untuk membangun hubungan. Yang kelima, membangun hubungan yang baik, mana menjelaskan bagaimana pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan bawahan melalui komunikasi yang efektif, penghargaan, dan pengakuan atas kontribusi mereka. Yang terakhir yaitu mengatasi konflik, menjelaskan bagaimana pemimpin dapat menggunakan komunikasi yang efektif untuk mengatasi konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat menggunakan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dan dengan bawahan dan mencapai kesuksesan dan dalam kepemimpinan mereka. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan manajemen risiko, yang dimana membahas bagaimana pemimpin dapat mengelola risiko dengan efektif. Pertama ada
Identifikasi risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi organisasi. Pemimpin harus mampu mengenali berbagai jenis risiko, baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada risiko penilaian. Setelah risiko diidentifikasi, pemimpin harus menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana risiko dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Yang ketiga, itu membangun strategi mitigasi. Pemimpin harus mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko. Ini biasanya melibatkan tindakan pencegahan, rencana kontingensi, atau asuransi. Yang keempat, ada implementasi rencana mitigasi. Setelah strategi mitigasi dikembangkan, pemimpin harus memastikan bahwa rencana tersebut diimplementasikan dengan efektif. Ini melibatkan koordinasi dengan berbagai departemen dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran mereka dalam mengelola risiko. Yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi. Pemimpin harus terus memantau risiko dan efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Ini melibatkan evaluasi berkala dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Yang terakhir adalah komunikasi risiko. Pemimpin harus mampu mengomunikasikan dalam komunikasi risiko, membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya manajemen risiko. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat mengelola risiko dengan efektif untuk melindungi organisasi dan mencapai tujuan strateginya. Baik, selanjutnya ada manajemen perubahan dan penolakan, di mana menguraikan bagaimana pemimpin dapat mengelola perubahan dan mengatasi penolakan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kapan dan mengapa perubahan diperlukan dalam organisasi. Ini melibatkan analisis suatu saat ini, visi untuk masa depan. Yang kedua, mengembangkan rencana perubahan. Setelah kebutuhan perubahan diidentifikasi, pemimpin harus mengembangkan rencana yang jelas dan terstruktur untuk mengimplementasi perubahan tersebut. Rencana ini harus mencakup tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya yang diperlukan. Ketiga, komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mampu mengomunikasikan rencana perubahan kepada semua anggota organisasi dengan rencana yang jelas dan meyakinkan. Ini termasuk menjelaskan alasan dibalik perubahan dan manfaat yang diharapkan. Keempat, mengatasi penolakan. Penolakan terhadap perubahan adalah hal yang umum. Pemimpin harus siap untuk mengatasi penolakan ini dengan mendengarkan kekhawatiran anggota tim, memberikan dukungan, dan menunjukkan komitmen terhadap perubahan. Yang kelima, melibatkan anggota tim. Melibatkan anggota tim dalam proses perubahan dapat membantu mengurangi penolakan dan meningkatkan dukungan pemimpin, di mana harus mendorong partisipasi aktif dan memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk memberikan masukan. Terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi. Setelah perubahan diimplementasikan, pemimpin harus terus memantau kemajuan dan mengevaluasi hasilnya. Ini melibatkan penyesuaian rencana jika diperlukan dan memastikan bahwa tujuan perubahan tercapai. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat mengelola perubahan dengan efektif dan mengatasi penolakan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Di bab selanjutnya ada kepemimpinan Barat dan Timur, yang dimana membahas perbedaan antara kepemimpinan di budaya Barat dan Timur. Yang pertama ada pendekatan kepemimpinan, di mana kepemimpinan Barat cenderung lebih individualistik dan berfokus pada pencapaian pribadi serta inovasi. Pemimpin di budaya Barat seringkali mendorong inisiatif individu dan mengambil risiko. Sedangkan kepemimpinan Timur lebih kolektivistik dan berfokus pada harmoni kelompok serta kepatuhan terhadap norma sosial. Pemimpin di budaya Timur cenderung lebih menekankan kerjasama, kesetiaan, dan
penghormatan terhadap hierarki. Kedua ada gaya komunikasi, di mana kepemimpinan Barat komunikasi lebih langsung dan terbuka. Pemimpin di budaya Barat biasanya mengharapkan umpan balik yang jujur dan transparan dari anggota tim. Sedangkan kepemimpinan Timur komunikasi lebih langsung dan penuh kehati-hatian. Pemimpin di budaya Timur seringkali menggunakan bahasa yang lebih halus dan menghindari konfrontasi langsung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Kepemimpinan Barat biasanya pengambilan keputusan seringkali bersifat deskorelasi dengan kepemimpinan memberikan otonomi kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Sedangkan kepemimpinan Timur pengambilan keputusan lebih bersifat sentralisasi dengan pemimpin yang memiliki otoritas utama untuk keputusan seringkali dibuat melalui konsensus. Selanjutnya ada nilai dan etika. Kepemimpinan Barat menekankan nilai-nilai seperti kebebasan, inovasi, dan efisiensi. Pemimpin di budaya Barat seringkali mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Dan terakhir hubungan dengan bawahan, yang dimana kepemimpinan Barat, hubungan antara kepemimpinan dan bawahan lebih egaliter dengan kepemimpinan yang berusaha untuk menjadi mentor dan fasilitator. Poin kedua, kepemimpinan Timur, hubungan antara pemimpin dan bawahan lebih hierarkis dengan pemimpin yang diharapkan untuk menjadi otoritas dan pelindung. Nah, bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi gaya dan pendekatan kepemimpinan di berbagai belahan dunia. Baik, selanjutnya ada etika dan moral kepemimpinan, yang dimana menjelaskan etika dan moral dalam kepemimpinan. Pertama ada integritas. Pemimpin yang efektif harus memiliki integritas yang tinggi, yang berarti jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua ada tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga ada keadilan. Pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak dalam setiap situasi, memastikan bahwa semua anggota tim diperlakukan dengan setara. Yang keempat ada empati, di mana pemimpin yang baik harus mampu memahami dan merasakan apa yang didasarkan oleh orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Yang kelima ada transparansi, yang dimana pemimpin harus bersikap transparan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan sehingga membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara anggota tim. Yang terakhir ada komitmen terhadap nilai-nilai yang etis. Pemimpin harus memegang teguh nilai-nilai etis dan moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil serta menjadi teladan bagi anggota tim. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan menerapkan etika dan moral dalam kepemimpinan mereka untuk mencapai kesuksesan organisasi dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Baik, di bab terakhir ada kepemimpinan dan perubahan generasi, yang dimana menguraikan bagaimana pemimpin dapat beradaptasi dengan perubahan generasi. Yang pertama ada memahami karakteristik, yang dimana pemimpin harus memahami karakteristik yang unik setiap generasi, seperti baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z. Setiap generasi memiliki nilai, harapan, dan preferensi yang berbeda dalam hasil pekerjaan dan kepemimpinan. Yang kedua ada fleksibilitas dan adaptasi. Pemimpin harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh generasi baru. Ini merupakan perubahan gaya kepemimpinan yang dimana pendekatan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan generasi yang berbeda. Ketiga ada komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan efektif, dengan komunikasi yang menyesuaikan gaya komunikasi untuk memastikan pesan diterima dengan baik. Yang keempat, mengembangkan dan pelatihan. Pemimpin harus menjadikan peluang
pembangunan dan pelatihan yang sesuai dengan setiap generasi. Ini membantu anggota tim untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntunan pekerjaan. Yang kelima, membangun lingkungan kerja yang inklusif, di mana pemimpin harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman ini, termasuk menghargai kontribusi dari setiap generasi dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan didukung. Terakhir, yang mengelola konflik antar generasi. Pemimpin harus mampu mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi atau timbul antara anggota tim dan dari generasi yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman terhadap perbedaan perspektif dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Bab ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat beradaptasi dengan perubahan generasi dan memanfaatkan kekuatan dari setiap generasi untuk mencapai kesuksesan organisasi. Baik, saya Hilda Yukusuma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.